Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Ramadona dari PTPN 4 Regional 2 Kebun Dolo Ilir. Di sini saya akan mengajak kawan-kawan semua untuk sharing tentang kepemimpinan, terutama kepemimpinan di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Saya akan menceritakan tentang perjalanan seorang pimpinan perusahaan terbesar kelapa sawit di Indonesia dalam membawa perusahaannya bangkit dan profit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apa saja yang beliau lakukan? Kita bedah satu persatu. Di pedalaman Kalimantan terdapat hamparan perkebunan kelapa sawit yang membentang luas seperti permadani hijau yang tak berujung. Di tengah terik matahari dan gemerisik daun sawit, sosok Pak Budi, manajer perkebunan berusia 44 tahun, sedang berjalan menyusuri jalur tanam sambil menyapa satu persatu pekerja yang sedang memanen buah kelapa sawit. Sejak memimpin perkebunan ini 5 tahun yang lalu, namanya terkenal bukan hanya karena kinerja kebun yang meningkat, tetapi juga karena kepemimpinannya yang mengedepankan kolaborasi dan keberlanjutan. Apa saja yang sudah dilakukan oleh beliau, kita bahas satu persatu. Yang pertama, krisis dan keputusan cepat. Suatu pagi, badai hebat mengguncang wilayah tersebut. Ratusan pohon sawit tumbang, akses jalan terputus, dan panen terancam gagal. Para pekerja panik, tetapi Pak Budi segera mengumpulkan timnya. Dengan tenang ia membagi tugas. Regu pertama membersihkan jalan, regu kedua mengevakuasi pohon tumbang, dan regu ketiga memperbaiki saluran air yang rusak. Kita tidak bisa mengeluh pada cuaca, tapi kita bisa mengatur respons, katanya. Dalam 3 hari, kebun kembali beroperasi. Kecepatannya mengambil keputusan dan kemampuan mendelegasikan tugas menjadi bukti bahwa kepemimpinan yang baik lahir dari ketenangan di tengah krisis. Yang kedua, mendengar suara pekerja. Pak Budi percaya bahwa keberhasilan perkebunan bergantung pada kesejahteraan pekerjanya. Ia menginisiasi program Sabtu Berdialog, di mana setiap pekan ia duduk bersama buruh kebun untuk mendengarkan keluhan dan ide mereka. Dari situ lahir inovasi seperti pembagian sip panen yang lebih fleksibel untuk menghindari panas terik, serta pelatihan penggunaan alat panen modern untuk mengurangi resiko cedera. Ada seorang pekerja berkata, "Dulu kami hanya dianggap sebagai tangan pengolah, tapi sekarang kami merasa jadi bagian dari kemajuan kebun ini." Yang ketiga, inovasi dan harmoni dengan alam. Ketika harga sawit dunia anjlok, banyak perkebunan memilih membabat hutan lebih luas untuk meningkatkan produksinya. Pak Budi justru mengambil jalan berbeda. Ia mengajak timnya mengembangkan kebun plasma berbasis masyarakat, melibatkan petani lokal dalam skema kemitraan. Selain itu, ia memperkenalkan praktik pengendalian hama terpadu dengan menggunakan predator alami seperti burung hantu, mengurangi ketergantungan pada pestisida. Kepemimpinan itu bukan hanya soal mencapai target, tapi juga memastikan bahwa alam dan manusia bisa hidup berdampingan, ucap Pak Budi dalam sebuah rapat direksi. Yang keempat, menyelesaikan konflik dengan kearifan. Suatu ketika terjadi gesekan antara pekerja kebun dengan warga adat yang merasa lahannya tergusur. Alih-alih menggunakan kekuatan hukum, Pak Budi mengajak tetua adat berdiskusi. Hasilnya, pihak perkebunan menyisihkan 20 hektar lahan untuk dijadikan hutan desa, sekaligus memberikan pelatihan budidaya lebah madu kepada warga. Langkah ini bukan saja meredakan ketegangan, tetapi juga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir ada 5, warisan kepemimpinan yang berkelanjutan. Kini, perusahaan yang dipimpin oleh Pak Budi tak hanya dikenal sebagai perkebunan berproduktivitas tinggi, tetapi juga sebagai contoh kepemimpinan transformasional. Pak Budi sering diundang menjadi pembicara di forum pertanian nasional. Namun, ia tetap rendah hati. Pemimpin sejati itu seperti pohon sawit. Akarnya kuat di tanah, batangnya tegak menjunjung tanggung jawab, dan buahnya dinikmati banyak orang, ujarnya sambil tersenyum. Kisah Pak Budi membuktikan bahwa kepemimpinan di perkebunan kelapa sawit bukan sekedar soal mengelola angka dan mesin,
tetapi tentang membangun kepercayaan, menghargai manusia, dan menjaga harmoni dengan alam. Di tangan pemimpin seperti dirinya, kebun sawit bukan lagi simbol eksploitasi, melainkan sumber kehidupan yang berkelanjutan.